Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah di minggu pagi hari ini. Untuk itu mari kita siapkan nyanyian rohani nomor 14. Rohani 14 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Rohani 14 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Kita nyanyikan untuk menyambut ibadah di pagi hari ini. Saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, Khalik alam yang setia, Pensuka yang teguh, terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Buka hati, buka mata bagi kesukaanmu, agar tangan, agar kata memuliakan Dikau. Berilah hidup kami jadi sungguh terang benar kudus. Bapa kami yang abadi, oleh pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat dalam keadaan berdiri, jemaat memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 5 ayat 1. Hai makhluk Allahu besar. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergema.
sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini, tanggal 23 Januari 2022, seluruh jemaat GKI Yahim, kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami percaya pada hari ini di dalam persekutuan yang kudus, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kabar Allah adalah persekutuan yang kudus. Oleh sebab itu ibadah dari permulaan, pertengahan hamba alaskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1. Kita menyanyi setelah kita mendengar pemberitaan keampunan dosa, kita akan menyanyi lagi nyanyian Kidung Jemaat nomor 26 ayat yang kedua. Dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 26 ayat yang kedua. Di hadapan takhta rahmat.
Bapak Ibu, sidang jemaat GKI Yahim yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya persilakan untuk Bapak Ibu bangkit berdiri untuk mendengar hukum Tuhan. Setelah kita mendengar hukum Tuhan, kita akan dalam keadaan berdiri kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 86 ayat 1. Ganti ke-10 dasar firman dapat diucapkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 86 ayat 1. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Saya persilakan jemaat duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa terang Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadapan-Mu Allah Maha Kuasa. Allah memberkati kami dalam kehidupan, sehingga hari-hari hidup itu menjadi baru dalam hidup kami. Oleh sebab itu pada hari ini di dalam rumah-Mu yang kudus, kami datang ke hadapan-Mu menyerahkan seluruh hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Berkati kami, jamah hati kami. Di saat kami membuka kebenaran firman-Mu, biarlah firman ini menjadi dasar hidup, menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, Tuhan, kami yang Maha Kuasa, Tuhan telah memberi firman-Mu menjadi lampu bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih-Mu dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ibrani pasal Bapak Ibu jemaat Tuhan, Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama.
Perikop pembacaan nasihat dan doa selamat. Kita baca bersama-sama. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahui telah menjamah malaikat-malaikat. Ingat akan orang-orang hukuman karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingat akan orang-orang yang melakukan sewenang-wenang karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Sampai di sini pembacaan Alkitab. Pujian syukur kepada Allah untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan, kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sementara derma saudara belum diserahkan untuk Tuhan, di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 dan 13. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang tidak ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 234 ayat 1, 2, 3, dan 4. Kalau tangguk masih dijalankan, kita kembali lagi pada ayat yang pertama. Hitung berkatmu. Bila tofan keras melanda hidupmu. Bila tofan keras melanda hidupmu, putus asa dan
Bapak Ibu, jemaat Tuhan, hari ini pada tanggal 23 Januari 2022 dari keluarga besar Jemaat GKI Yahim ada beberapa keluarga yang membawa pengucapan syukur dan juga perpuluhan. Pengucapan syukur dari keluarga Agus Nomensen Pangkali atas ulang tahun anaknya Alberto Pangkali yang ke-14 tahun. Ada satu keluarga memberikan perpuluhan, tidak menyebut namanya. Dan juga ada satu keluarga memberikan perpuluhan, tidak menyebut namanya. Mari kita bersatu di dalam doa pengucapan syukur. Allah sumber segala berkat, di dalam kasih dan kemuliaan-Mu yang besar kami hidup, walaupun ada ancaman, penderitaan, persoalan, masalah, tetapi tangan-Mu yang berkuasa mengulurkan tangan pengasihan-Mu menjadi jaminan hidup dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pada hari ini seluruh keluarga besar Jemaat GKI Yahim datang ke hadapan-Mu, mengangkat pujian syukur dan hormat kepada-Mu ya Tuhan. Mengucap syukur kepada-Mu Bapa atas kasih pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu yang terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Setiap tangan-tangan yang rela memberi, Allah Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami serahkan seluruh hidup menjadi persembahan yang harum di hadapan Allah. Berkati kami, pimpin kami dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati usaha kami, berkati pekerjaan kami, berkati semua pergumulan hidup kami. Baik kepala keluarga, ibu rumah tangga, pemuda-pemudi, anak remaja. Tuhan Allah sumber dari segala berkat, Engkau turunkan berkat dari Sion memberkati kami dalam perjalanan kehidupan ini. Walaupun kami menghadapi ancaman, persoalan, masalah, namun itu menjadi ujian iman dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini persembahan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati setiap keluarga yang memberikan pengucapan syukur. Keluarga Bapak Agus Nomensen Pangkali atas ulang tahunnya anak kekasih Alberto Pangkali. Tuhan menambahkan 1 tahun menjadi 14 tahun. Di masa remaja ini, biarlah Alberto selalu hidup di dalam tangan Tuhan, rajin ke ibadah, rajin membaca firman Tuhan, hidupnya seturut dengan kehendak Allah. Jauhkan dia dari segala perkara-perkara dunia yang dapat membuat dia lemah dan tak berdaya. Hamba serahkan kehidupan Alberto ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Kedua orang tua memberikan kekuatan dan nasihat dalam hidupnya, sehingga Alberto menjadi anak Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati kami semua yang rela memberi pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Pada hari ini juga hamba serahkan kedua keluarga yang tidak menyebut nama mereka. Mereka membawa perpuluhan ke hadapan Tuhan. Mereka taruh di depan altar kekudusan Allah. Allah Engkau memberkati kedua keluarga ini. Kepala keluarga, ibu rumah tangga, bahkan anak-anaknya. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub Engkau cukupkan dalam kehidupannya. Berkati kami semua Bapa. Secara terbuka mereka memberi kepadamu, secara tertutup juga kami memberi kepadamu. Allah sumber segala berkat memberkati kami dalam kehidupan kami. Anak-anak kami di bangku pendidikan Tuhan memberkati. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMU sampai perguruan tinggi. Baik yang ada bersama dengan orang tua, baik yang mereka merantau di tempat jauh mereka mencari ilmu.
Allah Engkau memberkati mereka. Berikan hikmat, akal budi, marifat dari Allah sendiri, sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan janda, duda, yatim, piatu ke dalam tangan kuasa-Mu. Hamba serahkan juga seluruh perangkap majelis jemaat, mulai dari ketua dan juga wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, penatua, dan semas. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Berkati unsur-unsur PKB PW Pampar, berkati week 1, week 2, week 3, dan juga koordinator. Seluruh jemaat GKI Yahim menaikkan pujian syukur kepada Allah. Tak henti-hentinya menaikkan syukur ini, karena nyanyian baru Engkau tuliskan bagi kami. Kami tetap memuliakan kepada-Mu ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, Onomi Reimai. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 3 dengan tema kasih dan persaudaraan yang rukun. Orang Kristen adalah orang berdosa yang dibenarkan oleh Allah dalam Kristus dan hidup dalam kasih kepada Allah dan semasa manusia. Kasih ini bukan kasih duniawi, kasih ini berasal dari Allah yang dapat dijumpai dalam berbagai tradisi dan kebudayaan, melainkan kasih sorgawi. Kasih Allah adalah hadir dalam kehidupan keluarga, membuat kita damai dengan siapa saja. Yang dilakukan sekalipun manusia tidak pantas menerimanya. Dalam tradisi dan budaya tertentu, kasih itu bersifat kasih yang abadi dalam hidup kita. Tetapi kasih Allah berlaku untuk semua orang. Maka dalam terang kasih Allah semua orang bersaudara diwujudkan dalam tidak nyata dan seringkali dalam persekutuan kita, baik dalam pemerintah, baik dalam gereja, baik dalam budaya. Maka kasih itu selalu hadirkan dalam hidup kita dan dipimpin oleh kekuatan Roh Kudus, sehingga kasih itu menjadi saudara sekandung dalam hidup kita, karena di mana Roh Kudus dapat bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi kasih itu akan hilang dari manusia, maka manusia itu dikenal adalah orang yang penuh dengan hidupnya tidak benar di hadapan Allah, seperti memberi tumpangan bagi orang lain. Dan oleh sebab itu kasih Kristus adalah kasih persaudaraan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita mendengar dalam firman Tuhan bagaimana hidup bersaudara. Oleh sebab itu, kita duduk dalam rumah Tuhan. Di samping kita adalah saudara kita. Bersama-sama dalam persekutuan yang kudus. Firman Tuhan dalam ayat yang ke-1, bahwa ajakan memelihara kasih persaudaraan ketika kekristenan mulai berkembang dengan perkembangan dunia yang begitu pesat. Tetapi kasih Allah juga melebihi dalam hidup kita. Di antara orang Yahudi dan bukan orang Yahudi. Di antara orang kafir dan juga bukan orang kafir. Bahwa muncullah pertanyaan, apakah kasih itu ada dalam hidup orang Kristen? Kasih itu mulai nyata dari mulai keluarga. Dan kasih itu juga mulai keluar dari keluarga dan bahkan tetangga.
Bahkan dalam organisasi dan juga di dalam lembaga, kasih Allah itu ada dalam hidup kita. Tetapi setiap orang yang mengenal kepada Tuhan, mereka hidup dalam kasih dan menerima berkat-Nya. Oleh sebab itu, maka surat Ibrani secara khusus dalam ayat ini menyebut kasih persaudaraan. Sebagai karakter kekristenan, kasih ini berada dengan kasih orang Yahudi dengan mengatakan kasih itu penuh damai, karena kasih bersaudara berlaku bagi siapa saja tanpa kecuali, bahwa kasih itu ada dalam hidup kita. Sehingga dalam persekutuan gereja Tuhan ini, di mana saja setiap orang percaya ada dalam persekutuan, mereka tidak pernah memisahkan kasih itu. Tidak pernah mengatakan bahwa dia itu orang Ambon, bahwa dia itu adalah orang Makassar, bahwa dia itu orang Sentani, bahwa dia itu orang Biak, bahwa dia itu adalah bukan saudara kita. Tetapi di dalam kasih itu, di dalam gereja Kristen Injili di tanah Papua, di dalam persekutuan yang kudus itu, mereka adalah orang-orang percaya, mereka adalah orang-orang kudus, mereka adalah saudara sekandung kita di dalam persekutuan yang kudus. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, mengangkat pujian kepada Allah, maka Allah pun datang mencurahkan kasih itu dalam hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan pada hari ini tanggal 22 Januari, jemaat Tuhan memasuki dalam tanggal yang ke-22 Januari adalah hari yang kudus, mengingat Tuhan Allah mengingatkan kepada semua orang percaya hidup dalam kasih dari Allah. Jangan memilih kasih dari dunia, tetapi kasih Allah itu adalah kita hidup rukun dan damai, hidup bersaudara. Dan kita tidak pernah mengatakan bahwa dia itu orang ini, dia bukan orang di sini, dia itu begini-begini. Tetapi kasih Allah mengajar kita, kasih Allah membimbing kita, kasih Allah mempersatukan kita dalam persekutuan yang kudus. Oleh sebab itu, maka kasih itu harus betul-betul kita miliki dan kita menjadi saudara dalam hidup kita. Di mana Roh Kudus bekerja, maka kita pun betul-betul menyerahkan hidup kepada Tuhan, bahwa kasih itu dapat melakukan dengan baik. Inilah kasih yang berlaku bagi orang Kristen, dan kasih ini harus dipelihara dan dipertahankan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kedua pengantin di saat mereka menikah, mereka berjanji, mereka mengatakan kepada Tuhan, mereka mengatakan di depan banyak saksi, 3 saksi. Pertama dia mengatakan depan Tuhan, kedua dia mengatakan depan jemaat, ketiga dia mengatakan di depan iblis. Apakah kasih itu betul-betul melakukan dalam hidupnya? Di waktu sakit, di waktu susah, di waktu dalam kemalangan, maka mereka memelihara kasih itu. Dan anak-anaknya melihat kasih itu dari kedua orang tuanya. Orang tua itu hidup dalam berkasih-kasih dalam hidup mesra, dengan saling mengasihi, saling mencintai. Maka kasih itu hadir dalam keluarga itu. Bukan kasih musiman ya, bukan kasih waktu kita mulai pacaran, kita mulai kawin. Tidak, kasih itu tetap ada dalam kehidupan suami dengan istri. Maka anak-anak kita melihat kasih itu, mereka pun memiliki kasih itu. Di saat mereka ada dalam kehidupan, dalam pendidikan, dalam perjuangan hidup, di saat dia berkeluarga, maka dia akan mengingat kasih kedua orang tua itu, akan mengingat. Setelah orang tua sudah tiada, setelah anak ini mengatakan kepada temannya bahwa kasih itu ada dalam hidup itu. Oleh sebab itu kasih itu keluar lagi dalam organisasi, dalam lembaga, dalam persekutuan, dalam teman sebaya, dalam perjuangan dan pelayanan.
kasih itu harus ada. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan. Sewaktu saya berumur 18 tahun, saya punya bapak kepala suku, Herman Yom. Pernah kami makan papeda, dia mengatakan, kalau pergi ke sekolah, lihat keluarga atau sanak saudara keluarga, sebelum dia melihat engkau, bila engkau melihat dia, katakan, sampaikan salam. Bapak tua, dengan bahasa Sentani, Bapak tua, Foy, Om Foy. Sebelum dia melihat engkau sudah katakan, sampaikan salam itu. Setelah orang tua ini melihat engkau, dia akan mengingat bahwa betul anak ini, orang tuanya mengajar dia. Dia menghargai saya sebagai orang tua. Jadi sikap perilaku itu ada dalam kehidupan kami berkeluarga. Di saat dimana kami jumpa tante, om, kami sering katakan, selamat pagi, selamat siang. Karena itu pesan orang tua. Di saat engkau menyampaikan salammu, maka seseorang melihat engkau, memandang engkau, di dalam hatinya dia mengatakan, Tuhan Yesus terima kasih. Berkati anak ini, berkati saudara ini. Jadi itu salam kepada setiap orang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, kebiasaan saya untuk memandang orang sering saya katakan seperti itu. Saya menghargai dia lebih dulu daripada dia menghargai saya. Karena itu nasihat orang tua. Setelah kami belum berkeluarga, setelah kami duduk makan, nasihat orang tua kami mendengar untuk melakukan dan menjadi berkat dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kasih itu tetap ada dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita kembali lagi pada teks pembacaan pada hari ini. Bahwa kasih persaudaraan adalah kasih yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita melakukan dalam kehidupan ini. Yang terwujud dalam tindakan dan kepada sesama manusia. Tanpa melihat latar belakang orang yang dikasihi. Salah satu wujud ialah memberi tumpangan kepada orang lain. Siapapun orang itu, tindakan ini menunjukkan kualitas kekristenan yang luar biasa. Karena dianggap sebagai tindakan yang dilakukan pada malaikat. Diingatkan untuk selalu melakukan hal tersebut. Jangan kamu lupa memberi tumpangan. Mengapa? Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tidak diketahui dan telah melupakan dalam hidupnya. Tetapi Tuhan selalu mengingatkan di dalam kekuatan Roh Kudus untuk kita selalu mengasihi kepada sesama kita. Baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan, baik dengan tingkah laku. Semuanya itu memuliakan kepada Tuhan. Selain kita memberi tumpangan, kita ingat juga untuk memperhatikan orang-orang dalam penghukuman. Dan orang-orang yang melakukan sewenang-wenangnya. Alasannya untuk peduli dengan orang-orang hukuman. Kamu sendiri adalah orang-orang hukuman. Sebuah pernyataan yang menunjukkan sesama derajat. Antara yang mengasihi dan dikasihi. Dan karena itu di antara mereka harus ada rasa persaudaraan. Bapak Ibu, seringkali terjadi dalam kehidupan kekeluargaan kita, dalam perkembangan dunia, seringkali kita mengatakan seperti itu, sepertinya contoh arisan. Hari ini kita sudah memberikan kepada teman kita, karena hari ini teman sudah ambil. Paling teman kita juga belum kita berikan bagian kepada dia. Dan kadang-kala juga dalam kehidupan sebagai hidup berkeluarga dan tetangga, sering kita memberi yang terbaik bagi sesama. Tetapi seringkali kita melihat bahwa sesama kita tidak memberikan dengan baik. Kadang dalam hati kita, setiap kali kami saja memberi, sedangkan
kamu mendapat berkat tidak pernah melihat kami seperti ini. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita, walaupun sanak saudara keluarga, kita memberi, berulang-ulang kali kita memberi, kita mengasihi dia, memberikan dia. Dia tidak pernah memberikan kepada kita, tetapi Tuhan adalah sumber berkat. Tuhan pasti menolong kita dan memberkati kita terus. Karena itu kita harus mengampuni kepada orang yang tidak memberikan. Tetapi satu kali kelak Tuhan akan memimpin dalam roh dan kebenaran, maka dia akan melakukan yang terbaik. Apa yang kita lakukan, kita mengasihi dia dan dia pun juga kembali mengasihi kepada sesama. Tetapi kadang kita katakan, kalau saya harus memberikan kepada si A harus kembalikan kepada saya. Tidak, Bapak Ibu. Kita memberikan kepada dia dan dia pun memberikan kepada orang lain. Karena kita memberikan kepada dia, dia memberikan kepada orang lain. Dan Tuhan akan memberkati kita dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita, bahkan anak-anak kita menjadi berkat. Dan semua usaha pekerjaan kita pun menjadi berkat. Oleh sebab itu dalam hidup persaudaraan, kepedulian, alasan untuk memperhatikan orang dilakukan sewenang-wenang adalah karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Harus ada sikap yang kerjasama dalam persaudaraan antara sesama penghuni dunia ini. Sikap Kristen yang selalu harus ingat dan diperlakukan seruan bahwa ingatlah. Ia menegaskan bahwa sikap kebersamaan dan persaudaraan tidak dapat diabaikan dalam hidup orang Kristen. Oleh sebab itu pada hari ini kita masuk pada hari yang ke-23. Betapa besar kasih Tuhan mengajar kita untuk kita masuk tahun 2022 dengan hidup dengan penuh sukacita, damai dari Allah. Saya menarik kesimpulan dalam pembacaan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3. Mempedulikan orang lain dalam masyarakat bukan hal yang asing, tetapi peduli dengan semua orang tanpa melihat latar belakang seorang merupakan kekecualian, karena kasih dalam banyak tradisi dan budaya dipahami dalam kerangka pikir yang penuh dengan damai dalam persekutuan Allah. Dalam kekristenan, pemahaman yang demikian itu tidak berlaku, karena kekristenan mendasar relasi sosial dengan kasih Allah, kasih yang berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Kasih Allah itu menempatkan semua orang sebagai saudara. Kasih Kristen adalah kasih persaudaraan. Oleh sebab itu kita hidup di dalam Tuhan, dalam kasih hidup bersaudara. Hidup bergereja, bermasyarakat, bukan pola hidup Kristen. GKI di Tanah Papua menggarisbawahi kasih persaudaraan itu dalam jati dirinya sebagai koinonia atau persekutuan, pola pikir dalam hidup bersaudara dan berkelompok dan berdasarkan suku, budaya, kepentingan, modal. Kekudusan gereja ini adalah dalam jati diri sebagai persekutuan kasih persaudaraan adalah pola hidup bergereja, bermasyarakat bagi setiap warga GKI di Tanah Papua. Bapak Ibu dalam kursi, silakan pegang tangan dengan saudara dan mengatakan, engkau adalah saudaraku. Baik kiri kanan kita kembali pegang tangan, engkau adalah saudaraku. Mari silakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Firman-Mu kami telah dengar. Firman-Mu membuat kami semakin dekat di hadapan-Mu. Bahwa di tengah-tengah sanak dan saudara,
Engkau mencurahkan kasih-Mu bagi kami, untuk kami membawa pulang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita berdiri, saya persilakan Bapak Ibu bangkit berdiri untuk masuk dalam pengakuan kepercayaan. Setelah pengakuan kepercayaan, kita akhiri dengan nyanyian rohani 77 ayat 1 dalam keadaan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, duduk di sebelah kanan Allah, dan dari sana Ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 77 ayat 1. Ku percaya Allah Bapa Maha Kuasa dan benar, Khalik langit, laut dan bumi, segenap dunia besar. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, patutlah kami menaikkan puji dan syukur kepadamu, Bapa, atas kasih dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Karena walaupun pada saat ini dalam cuaca yang tidak mengizinkan kami, dalam cuaca hujan, tetapi kami tetap bersukaria di hadapan-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami dalam perjalanan kehidupan kami, dalam hari-hari hidup kami. Engkau menolong dan menjaga menghentar kami. Tetapi dalam cuaca seperti ini, kiranya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah Maha Kuasa, Engkau hentikan hujan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Berkati kami dalam kehidupan ini. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden, berkati Bapak Gubernur, berkati Bapak Wali Kota, dan juga berkati Bapak Bupati, kepala-kepala distrik, kepala-kepala kampung. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam kehidupannya. Berkati gereja ya Tuhan, gereja Kristen Injili di tanah Papua, dan juga
berkati klasis-klasis, berkati seluruh jemaat GKI Yahim. Tuhan memberkati kami semua. Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba serahkan juga adat ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau memberkati. Bapa di dalam kerajaan sorga, berkati kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Adik-adik dalam multimedia, Tuhan Engkau memberkati. Bahkan juga pemain orgen, hamba-Mu, Wakil Ketua Frankie Pangkali, Tuhan memberkati. Berkati kami semua di dalam pujian dan syukur hormat kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan kehidupan kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Kami akan undur dari hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub dapat memberkati kami dalam kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau menjadi tiang awan dan tiang api dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 162. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 dalam keadaan berdiri kita akan menerima berkat Tuhan. Nyanyian rohani 162, ya Tuhanku kiranya. Kemanapun
Jemaat GKI Yahim akan undur dari hadapan Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudari dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudari. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan memberi saudara-saudari selamat sejahtera. Ibadah telah selesai. Onomi Reimai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibadah telah selesai. Dimohon kepada jemaat untuk bersabar sebentar, kami akan menyampaikan beberapa pemberitahuan. Kami atas nama Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah melayani kita dalam ibadah minggu pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dalam tugas dan pelayanan juga dalam keluarga. Dan yang kedua kepada Bapak Penatua Frankie Pangkali yang telah mengiringi jalannya ibadah, Tuhan memberkati. Dan kepada seluruh warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah minggu pagi ini, Tuhan memberkati. Dan juga yang menyaksikan lewat live streaming, Tuhan memberkati. Dan kepada multimedia yang bertugas pagi ini, Tuhan memberkati. Pemberitahuan yang pertama, surat dari Klasis. Pemberitahuan dan undangan ditujukan kepada jemaat-jemaat se-Klasis Sentani. Memberitahukan bahwa dalam rangka memberikan pencerahan bagi tokoh-tokoh agama tentang vaksin, maka Wahana Visi Indonesia Perwakilan Papua di Jayapura bekerja sama dengan Klasis GKI Sentani yang akan melakukan kegiatan sosialisasi vaksin bagi tokoh agama yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 pukul 9 pagi sampai dengan selesai, tempat kantor Klasis GKI Sentani. Yang kedua tentang jadwal audit jemaat. Audit jemaat ini akan dilaksanakan di jemaat-jemaat se-Klasis Sentani bagi Majelis Jemaat periode 2016-2021. Kepada Majelis Jemaat periode 2021-2022 maka akan dilakukan proses audit keuangan di jemaat-jemaat se-Klasis Sentani. Dan kita jemaat GKI Yahim auditnya akan dilakukan pada tanggal 1 Februari tahun 2022 pada hari Selasa. Kemudian persiapan peneguhan majelis baru di jemaat-jemaat GKI se-Klasis Sentani. Pelaksanaan peneguhan dan serah terima akan dilaksanakan mulai tanggal 30 Januari sampai dengan 6 Maret 2022.
Pelaksanaan peneguhan diawali dengan persiapan peneguhan atau pengembalaan bagi para majelis jemaat terpilih. Yang ketiga, mempersiapkan surat pengakuan bagi majelis terpilih. Keempat, surat jabatan dan surat penghargaan sudah ditandatangani oleh Badan Pekerja Klasis dan majelis jemaat. Dan yang kelima, panduan persiapan peneguhan yang akan dilampirkan agar dapat digunakan dalam persiapan peneguhan majelis jemaat terpilih periode 2022-2027. Kemudian untuk pelaksanaan ibadah HUT PI yang ke-167 di Tanah Papua pada tanggal 5 Februari, ibadahnya akan dilaksanakan di jemaat masing-masing. Petunjuk kegiatan HUT PI dan yang ke-167 akan dikeluarkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua. Ibadah dengan mendoakan liturgi yang dikeluarkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua sesuai dengan kondisi dan situasi jemaat. Tema perayaan HUT PI yang ke-167 tahun 2022 adalah kuasa Yesus Kristus yang telah membesarkan kita. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Kemudian ibadah week hari Selasa, week 1 bertempat di keluarga Bapak Yonatan Vele, liturgi oleh Justika Vele dan pelayan firman oleh Penatua Alfred Deda. Week 2 bertempat di keluarga Bapak Penatua Olof Ansaka, liturgi oleh Bapak J. Thomas Soleng dan pelayan firman oleh Bapak Penatua Frankie Pangkali. Week 3 bertempat di keluarga Bapak Penatua J. Orno, liturgi oleh Syamas John Toto dan pelayan firman oleh Bapak Penatua Ishak Pakondo. Ibadah PKB bertempat di keluarga Bapak Roni Karu, liturgi oleh Bapak Y. Adadikam dan pelayan firman oleh Bapak Penatua J. Orno. Ibadah PW berlangsung di GSG, pelayan firman oleh Ibu Pendeta Yosepin Yom, liturgi oleh Ibu Yemima Ansaka. Kemudian ibadah PAM akan diatur oleh badan pengurus. Kemudian diberitahukan kepada semua orang tua bahwa ibadah tunas dan remaja berlangsung di hari Jumat. Tempat ibadah dan waktu ibadah berbeda. Untuk itu, untuk ibadah tunas pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 bertempat di Adik Ramsis dan Quensi Wali, MC oleh Kakak Gavinela Pulalo dan pelayan firman oleh Kakak Priska Vele. Ibadahnya berlangsung pada jam 15.00 atau jam 3 sore. Kemudian ibadah remaja berlangsung juga di hari Jumat pada tanggal 28 Januari 2022 bertempat di Adik Julia Pangkali, MC oleh Marcella Vele dan pelayan firman oleh Bapak Penatua Richard Vele. Ibadahnya berlangsung pada jam 17.00 atau jam 5 sore. Kemudian kehadiran jemaat yang hadir dalam ibadah minggu pagi ini, dewasa laki-laki berjumlah 42 orang, dewasa perempuan berjumlah 67 dan anak laki-laki 4 orang, anak perempuan 9 orang. Total kehadiran yang hadir dalam ibadah minggu pagi ini berjumlah 122. Demikian pemberitahuan di minggu pagi ini. Terima kasih atas perhatian, selamat siang dan selamat berhari Minggu. Onomi, Reimai. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati,
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.